Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di sini beliau menyebutkan al-faslul awwal fi wujubi da'wa ila Allah ta'ala wa bayan fadliha, tentang kewajiban berdakwah kepada Allah dan penjelasan tentang keutamaan dakwah. Kata beliau, ad-da'wa ila Allah ta'ala da'watu khairin wa haqqin. Berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla adalah dakwah mengajak kepada kebaikan dan kepada al-haq. Itulah yang namanya dakwah ila Allah. Dakwah ila Allah adalah dakwah khairin, dakwatu haq. Dakwah ngajak kebaikan, dakwah ngajak kepada kebenaran. Kenapa? Li'annaha da'watun ilal adl wal ihsan. Dikarenakan dakwah ila Allah adalah dakwah mengajak kepada keadilan dan ihsan. Wa da'watun ila ma taqtadihi al-fitarus salimatu wa tastahsinuhu al-uqul al-khalisah. Dakwah ila Allah adalah dakwah yang mengajak kepada konsekuensi akal yang selamat, serta dakwah yang mengajak kepada perkara-perkara yang dianggap bagus oleh akal yang bersih. Khalisah itu bersih, jernih. Watarkan ilaihin nufus az-zakiyah, dan jiwa yang baik tadi, jiwa yang bersih, jiwa yang suci akan condong kepada dakwah tersebut. Lihat faedah dari beliau. Baru satu paragraf beliau menyebutkan yang namanya dakwah ilallah adalah dakwatu khairin wa haqqin. Dakwah ngajak kebaikan, ngajak kepada kebenaran. Dakwah ilallah ini tadi dakwah yang bisa diterima oleh akal yang sehat, juga bisa diterima oleh jiwa yang bersih. Kalau ada orang akalnya tidak bisa menerima dakwah al-haq ini tadi, serta jiwanya tidak bisa menerima, ketahuilah itu akalnya khorban, rusak, atau jiwanya sayyi'ah, buruk. Difahami? Fahya da'watun ilal imani billahi wa ila kulli aqidatin salimatin yatma'innu ilaiha al-qalbu. Dakwah ilallah adalah dakwah yang mengajak kepada iman billah. Dakwah ilallah adalah dakwah yang mengajak kepada setiap akidah yang selamat. Yatma'innu ilaiha al-qalbu. Dakwah yang membuat tenang hati. Wayan syarihu biha as-sadru, serta membuat dada lapang. Itulah dakwah ilallah. Dakwah ngajak kepada akidah yang selamat, akidah yang bagus, membuat hati tenang, membuat dada lapang. Da'watun ila tauhidillahi fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Dakwah ilallah adalah dakwah yang mengajak kepada tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Wa da'watun ilal yaqin bi annahu subhanahu wahidun fi rububiyyatihi la syarikalah. Dakwah yang mengajak kepada keyakinan bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur rububiyah, tidak ada sekutu baginya. La khaliqa wala mudabbirah wala mutasarrifa fi hadzal kaun tasarrufan mutlaqan illallah wahdahu. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengendalikan di alam semesta ini tadi dengan pengendalian secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wa bihadzal yaqin yanqati'u ta'alluqul qalbi bi ghairillahi ta'ala. Dengan keyakinan seperti ini akan terputuslah keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kawan, kalau antum betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang ta'alluq kita terhadap makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusi hamba-hambanya tadi. Orang yang ada keraguan-keraguan, ya sudahlah, kalau kita tidak begini, nanti mau makan apa, dan yang lainnya. Misalkan skala contoh ya, dakwah kita ini tadi. Kalau kita tidak ada donatur,
nanti gimana dakwah kita mau berkembang? Ya Pak? Ini muncul dari ucapan orang yang apa? Orang yang suudzon billahi ta'ala. Orang yang tidak punya iman yang kuat. Loh, dakwah ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dana, tidak ada dana, dakwah akan tetap berjalan. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Ya enggak? Kalau seandainya kalian berpaling, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gantikan dengan kaum yang lain. Begitu juga sebagian orang yang kadang mikirin ekonomi negara. Ini kalau enggak gini kita, nanti negara kita ekonominya gini. Umat manusia adalah di bawah kendali Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dikendali presiden. Bahkan sebagian orang yang mungkin kalau kita enggak begini, nanti khawatir kita musim-musim pemilu misalkan ya. Kalau kita enggak begini, mungkin nanti negara kita akan dipimpin oleh orang yang mungkin Islam akan terhimpit, akan kacau dan begini. Ini juga was-was dari syaitan. Semuanya agama Islam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga. Yang jadi masalah itu adalah kitanya ini tadi. Apa? Ya, yang jadi masalah itu adalah kita ini tadi. Sampai kemana keistiqomahan kita di jalan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala ini tadi. Walaupun seluruh ulama di muka bumi ini meninggal dunia, seluruh alim yang zaman sekarang ini meninggal semua, Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menjaga agama ini. Difahami baik-baik antum. Sehingga yang butuh kepada dakwah itu kita, bukan dakwah butuh kepada kita. Sebagian orang kadang menggambarkan kalau bukan kita, kalau bukan umat manusia, dakwah ini tidak akan bisa tersebar. Bukan. Semuanya tersebar atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang paling penting. Adapun perantara misalkan media, fasilitas dakwah seperti misalkan pondok pesantren, ya, rumah-rumah tahfidzul Quran, masjid, itu semua wasilah yang akan disebutkan oleh Syekh. Namun hakikat yang menyebarkan dakwah ini tadi siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap agama Islam ini tadi. Adapun kita cuma wasilah ya ikhwan. Kajian ini sebagai wasilah. Berapa banyak orang yang mungkin berupaya siang dan malam mendakwakan siang dan malam, namun Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan umat manusia mendapatkan hidayah melalui perantara dia, juga tetap tidak dapat hidayah, ya enggak? Berapa banyak para dai, para umat manusia berupaya untuk menyebarkan ilmu, namun yang jadi tetap sedikit. Dikasih fasilitas mewah, lengkap, ruangan ber-AC, guru-gurunya sudah, fasilitas gajinya sudah mumpuni, mapan, bukan lagi gaji hitungan ratusan ribu, jutaan dolar pulori misalkan. Nah, bukan UMR Amerika, bukan UMR Palembang. Nah, itu luar biasa. Difokuskan juga masih tidak jadi. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala yang punya peran penting. Kita itu cuma perantara. Nah, Allah Subhanahu wa taala mutassirrafun fil kaun. Allah yang mengatur alam semesta ini tadi. Nah, kalau antum yakini baik-baik Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini tadi, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini tadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa yakun al-khauf war-raja wa tawakkul khassan billahi azza wa jalla. Sehingga apa? Khauf, raja dan tawakal dia khusus kepada Allah azza wa jalla. Yang perlu kita tanamkan sekarang ya ikhwan, baik antum thalabatul ilm dan juga kita para dai. Bagaimana kita melatih khauf kita, raja kita dan tawakal kita khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita kadang khauf, kekhawatiran, harapan kita kepada makhluk. Bahkan dakwah pun kadang kita berharap dengan makhluk. Nah, ini kalau kita ndak punya donatur begini, kalau kita ndak punya begini, dakwah kita gimana mau berkembang? Berapa banyak ya pondok yang megah, ya, fasilitas yang lengkap, santrinya belum tentu jadi. Ya benar? Wahada amrun musyahad. Berapa banyak kadang di pelosok kampung, masjid mungil, musola mungil, bisa mencetak orang yang ngaji, pandai baca Al-Quran. Ya benar?
Contoh Indonesia tahun-tahun 90, tahun-tahun 60, 50 ikhwan. Kalau belum adu ASI tahun 60 dulu ya. Ya? Ri. Kalau belum adu ASI tahun 60 dulu. Ya, Abu Zaki ya. Belum ada 50 dulu. Pondok pesantren sudah ada belum? Sudah ada. Kiai banyak bukan dulu hasil pondok pesantren? Belum ada Jamiah Islamiyah apa? Universitas. Kalau UIN pun belum ada. Tahun berapa UIN itu ya? Berdiri. Tahun 80. Nah, berarti 60 70 belum ada kan? Universitas jurusan agama kan? Baru pondok pesantren murni. Lulusan masjid langgar musola kan? Atau pondok-pondok pesantren yang masih dinding-dinding bambu kan? Fasilitas kurang. Tapi ternyata Allah SWT tanamkan keberkahan. Sekarang, hampir setiap provinsi itu ada universitas Islami. Ya enggak? Ada pondok pesantren megah. Tapi nyari guru ngaji susah, Ri. Ya enggak? Susah. Jingok di dusun. Antum datanglah ke dusun antum. Susah. Sampai sekarang nak suruh ngaji acara itu susah nyari kori. Iya enggak? Kalau dulu kori-kori yang tuh pandai-pandai. Padahal cuma tamat eman, ya enggak? Ijazahnya eman, bukan sarjana, SPD, SSS segala macam. Tamat eman. Yasinan laju dia ngaji, nikahan laju, apa lagi? Merhaba laju, ngaji. Ibaratnya tuh tukang, kalau istilahnya itu artis kondang, kalau ini apa? Korek kondang istilahnya. Korek kondang, seluruh acara pacak dia ngaji. Gambaran orang ngaji zaman dulu, walaupun ini caranya salah ya, istilah itu hasilnya. Tapi pendidikan zaman dulu lebih berhasil. Mungkin ada sebabnya. Bisa jadi dikarenakan kekurangan yang ada pada mereka tadi. Tawakal mereka kepada Allah SWT besar. Dan keseriusan mereka yang membuat dakwah tersebut berhasil. Nah, kalau kita, ya, makanya sebagian salaf mereka mengatakan kami diuji dengan kefakiran, kami bisa sabar. Namun diuji dengan ke dunia, kesenangan, tidak bisa sabar. Ya mana? Contoh, seseorang di zaman sekarang diuji dengan handphone. Antum sehari kira-kira tak jingok handphone, cak mana? Pik. Yandri. Kira ya sakit demam Yan. Ya nak? Cak mana lah Yan? Kira-kira antum 3 hari beda pegang HP. Sini anak ambil HP antum. Hah? Berat kan? Berat antum. Yang di sini ana yakin kalau sekarang ana tapkan mulai sekarang enggak boleh pakai HP. Ana yakin berat antum. Ya Rizki berat enggak Rizki? Hah? langsung balik anu cari tiket bela. Berat. Nah, itu gambaran kan? Lihat kata beliau, dakwatun ilal yaqin. Dakwah ilallah adalah dakwah mengajak kepada keyakinan bi annahu la hakima 'alal ibad wala bainal ibad illallah wahdahu fima yaqdi bihi min aqdarin wa ma yunazziluhu min syara'i. Dakwah ilallah adalah dakwah mengajak kepada keyakinan. Apa keyakinan tersebut? Bahwasannya tidak ada hakim, tidak ada pemutus perkara, penetap hukum terhadap hamba-hambanya dan di antara hamba-hambanya melainkan Allah SWT. Pada perkara yang Allah SWT tentukan berupa akdar, ketentuan-ketentuan, patokan-patokan, batasan-batasan seorang hamba ya, sesama hamba dan yang lainnya itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Allah SWT kalau sudah menetapkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sudah adil. Makanya beliau tidak ada hakim yang memutus suatu perkara di kalangan hamba-hambanya kecuali Allah SWT. Pada perkara apa? Pada perkara fima yaqdi bihi min aqdarin. Pada perkara-perkara yang Allah SWT tetapkan berupa akdar, jamak dari qadar. Qadar itu ukuran. Lihatlah, ketika ada yang bersengketa A, B, sesama hamba, Allah SWT menetapkan seperti ini.
Ima langsung dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasul. Contoh misalkan dalam perkara waris, Allah SWT langsung kan, waris itu riskan kan, persengketaan kan antara hamba kan, langsung Allah SWT menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut. Wa ma yunazziluhu min syara'i, dan Allah SWT lah hakim, pemutus segala sesuatu yang Allah SWT turunkan dari syariat ini tadi. Wa bihadzal yaqin yanqati at-tahakkum ila ghairi syar'illah, dan dengan keyakinan seperti inilah akan terputus untuk berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah yakin Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan segala sesuatu, maka malas antum berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzal yakin yanqati at-tahakkum ila ghairi syar'illah wa yanbudh kulla hukmin khalafa hukmillahi wa rasulih, serta dia akan membuang, menolak ya, segala hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Lianna kulla hukmin khalafa dzalik fahuwa zulmun wa batilun wa natijatuhu fasadul biladi wal ibad. Dikarenakan setiap hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya tadi adalah kezaliman, kebatilan, yang hasil akhirnya adalah fasadul biladi wal ibad, rusaknya apa? Negeri dan umat manusia. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagi orang yang paling bagus hukumnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau yakin. Wa bihadzal yaqin yuz'in al-ibad li ahkamillahi syar'iyyah. Dengan keyakinan ini maka bisa membuat para hamba itu tunduk, pasrah terhadap hukum-hukum Allah yang syar'iyyah. Wa yunaffidunaha ala ma aradahullahu biha sawa'un wafaqat ahwa'ahum am khalafatha. Maka dengan keyakinan ini mereka akan menunaikan ahkam syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan apa yang Allah inginkan, baik hukum-hukum syariat tadi mencocoki hawa nafsunya ataupun menyelisih hawa nafsunya. Yang penting dia yakin. Orang kalau sudah yakin, yakin akan kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala, tetap akan dipraktekkan dia dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sesuai hawa nafsu ataupun tidak sesuai hawa nafsu, itu urusan belakang, yang penting ditunaikan. Maka tidak ada hukum yang paling baik kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi masalah, kita ini tadi hawa nafsu berat untuk menjalankannya. Kalau ada orang yang enggan sebenarnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya sebenarnya imannya belum kuat. Sama tindakan kriminalitas kalau yang diterapkan di Indonesia, misalkan di Indonesia nih, hukum Allah Subhanahu wa taala, yakinlah berkurang. Contoh misalkan mencuri, dapat potong tangan, kelar apa enggak? Kelar. Lihat berapa banyak kasus pencurian tuh. Setelah dicek data sidik jari, Anda sudah 7 kali membobol Indomaret, 3 kali Mat 212, 8 kali Alfamart, ya kan, warung. Iya enggak? Maling. Berapa banyak yang kasus penjara itu bukan sekali, berkali-kali kan? Coba kalau dipotong, enggak kali, berkali-kali. Iya enggak? Ketangkap sekali, potong, dem. Maling lagi, potong, dem. Kira-kira nak maling apa lagi dia? Iya enggak? Paling sendal itu di masjid kan, paling sendal. Paling sendal. Nah. Begal. Kadang lihat begal deh. Kasus di begal. Begal kan kalau itu kotak otorik ya, itu disilang kan, kanan sama kiri, kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri. Coba kalau dapat, kira-kira nak begal mana lagi? Habis. Kisos. Tidak lagi dia pacak uji bahasa dusun kami, pacak ngetar. Sudah. Paling 7 tahun aku masuk penjara. Kalau dibunuh, berani ngetar lagi. Iya enggak? Iya kan? Pacak dia ngomong. Bisa gaya-gaya orang kuripan. Sudah.
Paling 7 tahun masuk penjara. Ah, itu tuh kan bayangan kalau keluar lagi. Tapi kalau ketangkap di kisos, pacar dia ngomong, paling keluar aku dalam kuburan. Tidak hati ri, dapat di kisos, penggal malaikat urusan. Itu bayangkan. Nah, tobat itu kalau belum kedapatan pemerintah. Kalau sudah dapat pemerintah, tidak ada istilah tobat lagi. Laksanakan eksekusi. Itulah hukum Islam. Zina, ya enggak? Berapa banyak selingkuh? Yang menyebabkan paling selingkuh deh. Lihat di Indonesia. Kalau ada laporan dari masyarakat selingkuh, barulah di penjara. Iya pada? Kalau tidak katik laporan masyarakat, suka sama suka, ketangkap Pol PP, suka sama suka, tidak dilaporkan. Paling apa? Dibina, paling enggak? Dibina. Sisip dikit kawin gratis. Iya enggak? Dikawinkan. Sudah nikah, dapat buku nikah, kawin gratis. Paling dibina. Jengol antum yang galak ketangkap-tangkap Pol PP yang razia-razia di hotel. Mana ada di penjara? Nggak ada di sidang. Dibina sama Pol PP, makanya yang nangkap Pol PP. Coba dalam Islam, dicambuk, digebuk 100 kali. Nggak lagi berani nak bersumbar istilahnya tadi kan. Itu baru hukum kriminal. Misalkan Islam menetapkan ya syariat untuk wanita itu tadi tidak di luar, tapi di dalam. Yang aktivitas di luar itu laki-laki. Banyak kan lapangan pekerjaan kan untuk laki-laki. Yang buat laki-laki nganggur itu kan seluruhnya cewek ngisi kan. Kasir Indomaret cewek, kasir mall cewek, SPG cewek, ya kan, admin yang tuh customer service cewek. Antum lihat masuk apa lagi cewek, sales cewek lagi, hati lanang. Kapan lanang tukang parkir lah nak direbut sama ibu-ibu kan. Nah bayangkan tukang parkir. Antum lihat masuk kantor pos Merdeka itu, dari depan itu mana cewek galau yang ngisi. Teller bank cewek. Ya walaupun itu riba, jangan yang pos Merdeka itu depannya cewek. JNE antum. JNE pusat yang di belakang BI. Anak pernah ngirim paket ke situ. Masuk itu semua galonya cewek. Ya pada? Segalonya cewek, perempuan. Di hotel resepsionis segala macam, cewek galau. Yang lanang itu yang duduk-duduk main game, duduk-duduk pengangguran, ndak kati gawe. Padahal yang duduk-duduk tadi skillnya luar biasa. Ya enggak? Banyak, ada yang punya skill sarjana, ada yang ahli ekonomi, ada ahli kimia, elektro, ada sarjana sosial. Iya enggak? Iya tuh. Lihat kata beliau, wa bihadzal kama annahum mud'inun li ahkamillahi al-qadariyah, sebagaimana mereka umat manusia itu akan mud'inun, tunduk terhadap hukum-hukum Allah yang qadariyah. Qadari itu hukum kauni. Faqadha'uhu nafidun fihim. Qadha, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu nafidun, akan berlangsung pada mereka. Wahum mustaslimuna lahu waradau, atau waradu dzalika amkarihu. Mereka akan pasrah terhadap hukum tersebut dan ridho terhadap hal itu. Radau dzalika amkarihu, mereka ridho akan keputusan tersebut ataupun tidak ridho, mereka tetap akan menerima. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama Allah yang akan mereka cari, akan tunduk, pasrah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un, dengan penuh tau itu pasrah, taat, ataupun dengan karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yurja'un, hanya kepadanya mereka akan dikembalikan.
Wa da'wa ila Allah ta'ala da'watun ila ibadatillahi wahdah. Lihat. Dakwah kepada Allah adalah dakwah yang mengajak kepada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Imanan wa yaqinan, dengan penuh keimanan dan keyakinan. Bi annahu la yastahiqul ibadah ahadun siwah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadai seseorang pun selain Allah Azza wa Jalla. La malakun wala nabiyyun wala waliyun wala ghairuhum. Tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi, tidak kepada wali, tidak pula kepada selain mereka. Li anna Allah huwal khaliqu wahdahu fayajibu ayyakuna huwal ma'budu wahdahu. Dikarenakan Allah adalah pencipta semata, maka wajib menjadikan Allah sebagai ma'bud wahdahu, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Wa da'wa ila Allah da'watun ilal imanil jazim bi kulli ma sabata lillahi ta'ala min asma'in au sifatin min tariqi kitabillahi au sunnati Rasulillah SAW. Yang namanya dakwah kepada Allah adalah dakwah mengajak kepada iman yang kokoh, yang kuat, yang pasti terhadap segala sesuatu yang telah sabit bagi Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui jalan Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Wa annaha kulluha sifatun haqiqiyatun sabitun lahu ala wajhil la'iq bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamthilin wala takyifin wala tamthil. Dan seluruh sifat-sifat tadi adalah sifat-sifat yang hakiki, sabit, yang tetap bagi Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan keagungan dan yang layak bagi Allah Azza wa Jalla, dengan tanpa ditahrif, tanpa ditaktil, tanpa ditakyif, tanpa ditamthil. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dari sini apa yang antum bisa simpulkan dari keterangan oleh Syekh Ibnu Utsaimin? Dakwah ila Allah adalah dakwah yang mengajak kepada rububiyah. Ya enggak? Dan juga dakwah ila Allah, dakwah yang mengajak kepada berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ila Allah mengajak kepada beribadah kepada Allah. Dakwah ila Allah mengajak kepada beriman kepada asma wa sifat. Kalau seandainya ada dakwah yang tidak ngajak ke sini, ketahuilah dakwah tersebut belum dakwah ila Allah. Contoh, dakwanya cuma ngajak kepada akhlakiyah, suluk, sebagaimana dakwah sebagian sufiyah. Mereka mendahulukan janib akhlak terus. Ya, mana ada mereka perhatian sama tauhid uluhiyah. Ya benar. Selalu katanya hablum minanas, hablum minanas, hablum minanas. Mendahulukan akhlak, mendahulukan ibadah, khusyuk dan yang lainnya. Tapi mereka tidak mengajak kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa da'wa ila Allah. Atau sebagian orang dakwanya kepada khilafah terus. Tidak mengajak kepada tauhid, belum dakwah ila Allah. Wa da'wa ila Allah ta'ala da'watun ila ittiba'is siratil mustaqim. Dakwah ila Allah adalah dakwah yang mengajak kepada mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratil ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Siratal mustaqim. Ya, jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang siddiqin, dari kalangan syuhada, dari kalangan orang-orang saleh. Difahami? Kalau ditanya, apa makna siratul mustaqim? Siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa husna ulaika rafiqa. Siratullahi alladzi wada'ahu li'ibadihi musilan ilaihi wa muslihan li umuri dinihim wa dunyahum. Siratul mustaqim adalah jalan yang Allah SWT letakkan kepada hamba-hambanya, bisa menyampaikan mereka menuju Allah SWT, dan juga jalan yang memperbagusi perkara-perkara agama dan perkara dunia mereka. Ya ikhwan, siratul mustaqim yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim adalah jalan yang akan membagusi agama dan dunia kita. Kalau kita betul-betul berjalan di atas siratul mustaqim, yakinlah dunia akan menjadi baik, agama akan menjadi baik. Orang yang amburadul dunia dan agamanya, dia tidak berjalan di atas siratul mustaqim.
Wa bihadzal ittiba' tanqati turuqul ibtida' allati yudallal mubtadi'uha ba'duhum ba'dan, atau yudallil mubtadi'uha ba'dahum ba'dan, atau benar lah ya tadi, yudallal mubtadi'uha yudallil mubtadi'uha ba'duhum ba'dan. Wa bihadzal ittiba', dan dengan cara ittiba' ke mana? Shiratul mustaqim. Tanqati turuqul ibtida', maka akan terputuslah jalan-jalan kebid'ahan. Apa jalan-jalan kebid'ahan? Yaitu jalannya yang orang-orang yang memunculkan, membuat perkara yang baru, jalan-jalan kebid'ahan tadi, mubtadi'nya saling menyesatkan satu sama lain. Ya benar. Orang yang memunculkan perkara yang bid'ah, dia nanti akan menyesatkan satu sama lain. Lihatlah antum. Maknanya, ketika muncul suatu kebid'ahan, yang ini munculkan kebid'ahan, menganggap ini baik kan? Ya ini munculkan kebid'ahan, menganggap dia baik. Nanti satu sama lain mereka akan menyalahkan. Namun kalau orang yang mengikuti jalan yang lurus, ada tidak kira-kira orang yang mengikuti jalan yang lurus akan dikatakan sesat? Tidak ada. Contoh, antum ittiba, pasti antum akan mengatakan antum di atas al-haq, antum di atas al-haq. Kecuali antum mengklaim ittiba, padahal antum memunculkan sesuatu yang baru, pasti antum akan dikatakan sama si Mus'ab antum dhalal. Difahami? Wa yattabi'u ghaira ma amarahumullahu bihi maulahum. Mereka sebelumnya wa tafarraqa bihimul ahwa an dinillah, sehingga tatafarraq bihimul ahwa an dinillah, hawa nafsu mereka terpecah-pecah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat Rafidhah bersekti-sekti, ya enggak? Sekian banyak sektinya. Murji'ah sekte-sekti, Mu'attilah sekte-sekti. Seluruh ahlul dhalal pasti akan muncul sekian banyak sekte. Adapun ahlus sunnah tetap satu. Paling yang beda mungkin pondok pesantren, ya, beda yayasan, beda media, iya enggak? Nah, kalau selagi manhajnya satu, satu. Kecuali masing-masing membangun loyalitas. Yang benar tuh, yang masuk surga, YouTube-nya ini saja, radionya ini, TV-nya ini, yang situ sesat semua. Nah, sudah, itu juga alamatul dhalal, ya, alamatul dhalal, tanda-tanda penyimpangan. Kenapa? Tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang merekomendasi pondok pesantren, ya benar? Rasul cuma mengatakan apa? Apa kata beliau? Hum man kana ala mithli ma ala alaihi yaum wa ashabi. Patokan seperti itu. Dia berada di pondok sana ataupun tidak, kalau selagi dia ngikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia al-jamaah. Dia muncul di TV itu atau tidak, maka dia al-jamaah. Difahami? Ini kadang sebagian ikhwan tidak faham, ya. Ini juga tanbih untuk antum. Berapa banyak sekarang talabatul ilm yadda'i annahu salafi, ngaku salafi, ngaku sunni, fahuwa laisa bisalafi, ya enggak, bukan salafi. Antum gimana antum nak mau ngaku salafi kalau antum tauhid aja enggak faham, ya enggak? Gimana antum ngaku salafi kalau antum asma wa sifat enggak tahu? Di benak antum masih punya pemikiran Asy'ari, ya benar? Antum gimana mau ngaku salafi kalau antum usul ahli sunnati wal jamaah antum tidak tahu? Terus apa yang mau dibangun akidah? Dan bagaimana bisa mengetahui ini semua kecuali dengan cara thalabul ilm, belajar. Jadi kalau cuma sekedar makanya kalau istilah kami di Yaman dulu bukan thalabul ilmi sih, kalau kami orang-orang awam tuh ya, selain di luar pondok itu, kalau kita ini kan di luar itu kan disebut apa? Ikhwan ya.
Kalau dulu kami di Yaman nyebutnya muhibbus sunnah, ya. Itu mereka yang muhibbus sunnah, muhibb daril hadis. Cuma seperti itu. Kalau kita di Indonesia sudah itu ikhwan kita salafi berat ya ikhwan. Ya, itu ikhwan kita salafi. Kalau kita dulu nyebutnya muhibbus sunnah, dia belajar iddah. Ya enggak? Belajar iddah. Apa memang betul dia itu salafi? Akidahnya ahlus sunnah. Dia pun tak tahu manhaj ahlus sunnah. Difahami baik-baik. Oh, dia bisa ceramah. Sama baik dia bisa ceramah. Ya enggak? Kalau cuma ceramah, semua orang bisa. Dia kan ceramah. Dia nyampaikan sikok dua. Antum baca buku kitab-kitab Ahlul Dhalal. Ya, kadang nukilkan juga Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad. Ya enggak? Ya enggak? Bahkan sebagian mereka menukilkan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kutub Khawarij juga menukilkan. Ya enggak? Iya. Sehingga yang menjadi patokan itu tadi adalah bagaimana caranya kita itu bisa meraih jalan Shirathul Mustaqim, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan belajar, ikhwan. Makanya anak ingatkan sekali, belajar. Jangan antum menginginkan kesuksesan tapi antum nggak mau menempuhnya. Gimana kata penyair? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau mengharapkan kesuksesan tapi engkau tidak mau menempuh jalan-jalan kesuksesan. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di daratan, jalannya selalu di air. Kalau antum ingin menempuh kesuksesan dalam beragama ini tadi, harus belajar. Hadir di majelis ilmu, qiraah. Ana hadir Ustaz di mana? YouTube. Ya enggak? Tidak setiap pembahasan itu ada di YouTube. Ya enggak? Ada yang enggak ada. Ya, kadang keberkahan dari YouTube belum tentu didapatkan keberkahan dari majelis ilmu. Ana baca Ustaz. Iya baca. Antum membaca. Itu versi apa? Versi yang antum pahami. Bisa jadi pemahaman tidak seperti itu yang benar. Ya benar. Ana baca juga. Ada syarahnya. Itu syarah. Versi yang mensyarah. Karena keterbatasan semua. Berbeda dengan kita belajar. Dia akan tahu, terbiasa mengamati kalam para ulama, mencerna kalam para ulama. Berbeda dengan orang yang tidak hadir di majelis ilmu. Ini poin yang paling penting. Lihat kata beliau. Wa yattabi'una ghaira ma amarahum bihi maulahum fi qawlihi ta'ala. Serta mereka akan mengikuti sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan mereka. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti sekian banyak jalan. Fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga kalian apa? Terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah wasiatkan kalian dengannya agar kalian bertakwa. Wa yaqa'u fi ma nahahumullahu anhu min at-tafarruq. Sehingga mereka terjatuh pada perkara yang Allah larang mereka. Berupa apa? Tafarruq. Larang. Dalam Islam Allah melarang at-tafarruq. Haitsu yaqulu subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Syara'a lakum minad din. Allah syariatkan kepada kalian dari agama ini tadi, ma wassa bihi Nuhan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan juga kami wasiatkan kepada engkau.
Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan segala sesuatu yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu wasiat Allah Subhanahu wa taala? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, agar kalian menegakkan agama ini tadi dan tidak berpecah belah. Ijtima' fid din itu aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Al ijtima' fid din, berpegang teguh, bersatu dalam urusan agama. Jangan tafarruq. Berpegang kembali kemana? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan berpecah belah. Terus bagaimana dengan taklid mazhab? Ya, mazhabi. Sama, itu tidak berkembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mazhab, bermazhab boleh, namun taklidul mazhabi itu tidak diperbolehkan. Entah benar, salah, pokoknya anak Syafi'i. Yang penting Syafi'i. Ya. Salah, benar, yang penting anak Hanbali. Ini namanya taklid, tidak boleh. Ya cobalah kalau 4. Nih Syafi'i, ini Syafi'i, pokoknya Syafi'i, sampai mati anak Syafi'i. Yang ini Hanbali. Lah jelaskan pasti ada perbedaan kan? Nah, kira-kira yang tidak Syafi'i, tidak Hanbali, tidak anu tadi masuk surga tidak kira-kira? Sesat. Ya apa enggak? Itu juga yang sebagian orang awam yang pokoknya harus tentukan Syafi'i, Maliki. Supaya anak pengalaman ada di salah satu masjid Akobatigonya. Anak pernah ngisi di situ. Ada yang dekat di bapak-bapak. Mazhabnya apa, Pak? Nah, kalau aku tidak kati mazhaban, Pak, ikuti by dalil. Oh, jangan. Tentukan, pilih sikoknya, pilih salah satunya, pilih. Kalau Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, pilih. Oh iyalah Pak, aku diam, anak diam kan, ya sudah. Pikir hati bapak ini, sholat dia baik lagi belum tentu Syafi'i, Hambali. Kalau nak diladen, tapi lah tua kan, kaget kalau nak diajak bebentaan, besegaan, bebantahan, kalau kaget demam bulo. Coba tuh pikir, orang yang di Indonesia katanya mayoritas ya Syafi'i. Bahkan mungkin sebagian talabatul ilm yang ana Syafi'i, ana yakin sholat dia tuh belum tentu Syafi'inya. Ya betul? Dia tuh mazhabnya apa? Enggak, maksudnya kira antum fikihnya fikih apa? Ana yakin kita ini sebenarnya bukan fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih fikih apa? Ada dua kemungkinan. Fikih ngikut ustad atau fikih ngarang-ngarang. Kakek kalau baru bertanya iya mana? Iya mana? Yang kedua ngarang-ngarang. Kakek kalau baru nanya sama ustad. Wah, alhamdulillah benar. Iya mana? Iya. Hatta kita sebagian talabatul ilm fikih ijtihad. Beramal dulu kakek baru tanya ustad. Iya mana? Lah antum selama ini antum udah sholat belum? Udah sholat kan? Sekarang antum belajar fikih sholat itu sudah sholat apa sebelum sholat? Sudah sholat kan? Antum selama inilah sholat dulu kan? Ya kan? Kapan antum belajar fikih sholat? Sesudah sholat. Antum lah bertahun-tahun sholat kan? Ya enggak? Baru belajar fikih sholat kan? Berarti fikih sholat antum fikih mazhab apa? Fikih ijtihad ya kan itu tadi. Imam antum yang diajari di sekolah, yang diajar sekolah itu kan banyak salah kan? Iya, tuntunan sholat. Contoh wudhu. Nah, sekarang kita kemarin kan ada pelajaran wudhu kan? Nah, detail kan dibahas. Ada khilaf yang ada kan? Nah, wudhu antum selama ini nasin, antum wudhunya fikihnya apa? Melok baik. Itu kan melok baik intinya kan? Kita selama ini kan fikihnya tuh melok baik. Yang sholat. Kan sebelum kenal dakwah sunnah ini tadi, fikihnya apa? Tidak zahiri, tidak mazhab Hanafi, tidak Maliki, tidak Hanbali. Fikih apa? Melok yang di masjid. Ya pada? Iyo, fikih masyarakat. Ya, fikih TVA, fikih sekolahan. Ya, fikih laki istilah itu. Nyingai laki. Nah, setelah antum kenal salaf, barulah antum belajar fikih, belajar sholat. Ya pada? Nah, itu tadi sama baik.
Yang mereka bapak-bapak yang di tempat di masjid-masjid umum, ya, yang kadang mereka ngomongi kita yang salafi ini tadi, salafi ini harus dakati mazhabnya, ya kan? Sama baik. Bapak itu juga tidak bermazhab juga. Buktinya apa? Nah, di mana dia tahu kalau sholat itu fikih Syafi'i? Dia pengajian lagi tak? Belajar di mana? Kecuali kalau dia dari awal ya belajar fikih murattab silsilah Syafi'i. Iya, itu enggak. Dia baik datang ke masjid, nyingoi dulunya masih awam, sibuk dengan begawe, tahu-tahu pensiun, sholat ngomongi fikih Syafi'i. Di mana belajar fikih Syafi'i? Difahami? Tidak cukup belajar fikih mazhab itu tidak cukup sejam 2 jam. Nah, difahami? Wallahu ta'ala sudah jam 10 lebih. Naktafi bihadzal qadar subhanallah.